Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Cenis Cadinianti. Saya dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Ladongi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru, yaitu yang terdiri dari 5 nomor soal. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Sebutkan dan jelaskan pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola merupakan suatu bentuk susunan pemain yang digunakan untuk mengadakan sebuah serangan ke daerah lawan agar dapat memasukkan bola ke gawang lawan. Ada beberapa pola penyerangan dalam permainan sepak bola, yaitu yang pertama pola penyerangan gerakan tersusun. Pola penyerangan gerakan tersusun merupakan suatu gerakan yang disusun berdasarkan posisi. Jadi, pemain tidak akan mencoba untuk bermain keluar. Contohnya yaitu pemain gelandang tengah yang telah diinstruksikan untuk berada pada posisi lingkaran besar atau tempat kick off. Jadi, pemain tersebut tidak dapat bermain ke belakang, ke depan, maupun ke samping. Yang kedua yaitu pola bermain menghadapi pertahanan pemain atau lawan yang kuat. Nah, teknik yang sangat cocok digunakan dalam menghadapi pertahanan lawan yang kuat yaitu dengan melakukan operasi langsung atau wall pass. Yang ketiga yaitu pola mencari ruang kosong. Sebagai seorang pemain, kita harus pandai dalam mencari ruang kosong dan berusaha melepaskan diri dari penjagaan lawan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kita dapat melakukan operan-operan terobosan untuk melancarkan serangan. Serangan ini bertujuan untuk dapat memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Dan serangan ini dapat dilakukan oleh kesebelasan tim pemain apabila mereka sedang mengendalikan permainan di lapangan. Nah, dalam menyusun pola penyerangan dalam permainan sepak bola ini ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu adanya pemain yang bertugas sebagai penyusun serangan, adanya pemain yang bertugas untuk mengalihkan lawan sehingga teman yang lain dapat memasuki wilayah lawan tersebut, ada pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol, dan ada pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola merupakan suatu susunan pemain yang disusun sedemikian rupa untuk merebut bola dan mempertahankan wilayahnya, agar lawan tidak dapat menembus lini pertahanan tersebut, yang pada akhirnya tidak akan terjadi gol. Berdasarkan cara melakukannya, pola pertahanan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pola pertahanan man-to-man. Pola pertahanan man-to-man merupakan pola pertahanan 1 lawan 1, di mana ini terjadi di daerah atau wilayah pertahanan. Nah, setiap pemain akan mengawasi satu pemain lawan, baik lawan tersebut membawa bola maupun tidak membawa bola. Yang kedua yaitu pola pertahanan daerah atau zone marking. Pola pertahanan zone marking merupakan pola pertahanan di daerah sendiri dengan membentuk suatu formasi. Dalam pola pertahanan ini diperlukan beberapa prinsip, yaitu adanya kerjasama tim yang baik, dapat menahan atau menangkal serangan-serangan dari lawan, dapat mengamankan wilayah pertahanan dari tekanan lawan. Dalam pola pertahanan ini, pertahanannya harus berlapis sehingga sulit ditembus oleh penyerang lawan. Dalam pola pertahanan ini juga diperlukan suatu formasi yang baik dan kuat antara satu pemain dengan pemain yang lain. Pola pertahanan yang terakhir yaitu pola pertahanan kombinasi antara pola pertahanan man-to-man dan pola pertahanan daerah atau zone marking. Pola pertahanan kombinasi merupakan pola pertahanan yang paling lengkap dan paling kompleks. Nah,
pada pola pertahanan ini, pemain akan menjaga satu lawannya dan dengan tiba-tiba akan berpindah tempat lalu menyerahkan tugasnya kepada teman yang lainnya. Maka dari itu, dalam pola pertahanan ini diperlukan suatu koordinasi dan komunikasi yang baik antara satu pemain dengan pemain yang lainnya. Contoh dari pola pertahanan ini yaitu pola pertahanan 5-2-3. Di mana 5 pemain belakang yang bertugas sebagai penjaga pertahanan, 2 pemain tengah yang bertugas sebagai penghubung antara pemain belakang dengan pemain depan, dan 3 pemain depan yang bertugas sebagai striker atau penyerang. Soal yang ketiga, sebutkan 4 formasi yang ada dalam permainan sepak bola yang kamu ketahui. Yang pertama, formasi 4-4-2, yang kedua, formasi 4-4-1-1, yang ketiga, formasi 4-3-3, dan yang terakhir yaitu formasi 4-2-4. Nomor 4. Seberapa penting olahraga dalam upaya pencegahan COVID-19 atau virus corona? Nah, perlu kita ketahui, aktivitas fisik merupakan salah satu cara atau alternatif dalam upaya pencegahan virus corona atau COVID-19. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa orang yang rutin melakukan olahraga lebih jarang terserang penyakit daripada orang yang jarang bahkan tidak pernah melaksanakan atau melakukan olahraga. Hal ini dikarenakan ketika kita berolahraga, maka kinerja sel darah putih akan terangsang. Nah, kita ketahui bahwa sel darah putih inilah yang berperan sebagai antibodi yang dapat melawan berbagai jenis kuman dan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita berolahraga, maka suhu tubuh di dalam tubuh kita itu akan meningkat, sehingga hal ini dapat menghambat atau mencegah replikasi atau perkembangbiakan dari kuman dan bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Dengan meningkatnya suhu ini pula, kita dapat mencegah atau menghambat terjadinya infeksi di dalam tubuh kita. Nah, selain manfaat di atas, ketika kita berolahraga, maka hal tersebut akan juga mengurangi hormon stres dan meningkatkan hormon endorfin yang berfungsi sebagai peningkat rasa senang hati atau hormon bahagia. Jadi, kita lihat betapa besarnya peranan yang telah diberikan oleh olahraga dalam pencegahan berbagai penyakit, termasuk di dalamnya virus corona atau COVID-19. Soal yang terakhir yaitu soal yang kelima. Dalam situasi seperti ini, kegiatan olahraga atau aktivitas olahraga apa yang bisa dilakukan dalam situasi seperti ini? Nah, dengan adanya situasi pandemi virus corona atau COVID-19 ini menuntut kita untuk melakukan social distancing atau jaga jarak minimal 1 meter. Dan hal ini juga menuntut kita agar melakukan segala aktivitasnya dari rumah atau work from home. Nah, dengan adanya social distancing atau sistem jaga jarak ini, maka hal itu menuntut kita untuk selalu inovatif dan kreatif untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini. Nah, banyak hal atau banyak kegiatan yang dapat kita lakukan walaupun kita bekerja di dalam rumah atau dari rumah. Misalnya melakukan olahraga lompat tali, yoga, sit up, pull up, menari dengan mengikuti musik. Hal itu juga sudah termasuk berolahraga. Nah, olahraga ini dapat mengontrol hormon stres kalian dan meningkatkan hormon endorfin, sehingga kekebalan tubuh kalian akan meningkat. Selain daripada itu, olahraga ini juga dapat melatih otot-otot perut, misalnya otot perut, otot tangan, otot kaki, dan lain-lain sebagainya. Sehingga hal tersebut akan membuat kita inovatif dan kreatif dalam menciptakan gerakan-gerakan walaupun kita hanya terbatas melakukan kegiatan dari dalam rumah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om. Dan saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam presentasi saya kali ini, karena saya sadar bahwa saya manusia biasa tidak luput daripada kesalahan.